Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok mahasiswa yang sedang merayakan ulang tahun salah satu dari mereka yang bernama Alice. Awalnya acara tersebut begitu meriah dan penuh dengan candaan, namun saat mereka semua menyinggung terkait hubungan antara Haley dan Grant, situasi pun menjadi sedikit canggung karena ternyata hubungan mereka baru saja berakhir. I'm out of beer. We broke up. What? When? Untuk membuat pesta yang sangat menarik, mereka sengaja menyewa sebuah rumah tua yang berada jauh dari keramaian. Namun hal itu malah menyusahkan mereka saat persediaan minuman kaleng habis dan tak bisa membelinya lagi karena jarak ke supermarket cukup jauh. House in the middle of nowhere. Mengetahui hal itu, salah satu dari mereka yang bernama Paxton berpikiran jika dalam rumah sebesar ini biasanya ada ruangan khusus untuk menyimpan minuman berkualitas tinggi, sehingga mereka langsung menelusuri setiap ruangan, termasuk memeriksa ruangan bawah tanah yang terkunci rapat. What sign? Setelah bisa membuka paksa pintu tersebut, Paxton Chase terlihat sangat terkejut saat melihat ruangan penuh dengan benda-benda mistis, benda antik, bahkan mereka menemukan beberapa benda astrologi kuno yang terlihat seperti peralatan ramal dan satu kotak berisi kartu tarot. Guys, what about Naked Go Fishy? Mereka yang tahu jika Haley pernah belajar tentang ilmu tarot pun memintanya untuk meramal mereka semua satu persatu. Namun ketika Haley akan memulainya, bahkan baru saja membuka kotak tersebut, ia merasakan sesuatu yang aneh hingga membuatnya cukup ketakutan dan mengurungkan niatnya meramal semua orang. Guys, we really shouldn't be doing this. Karena terus dibujuk oleh Alice yang sedang berulang tahun, Haley pun akhirnya mengiyakan apa yang Alice inginkan. Tak membuang waktu lagi, Haley langsung meramal Alice dengan membaca kartu tarot yang sudah disusun dan menjelaskan jika rasa penasaran Alice bisa membuatnya memanjat tangga kesuksesan dengan mudah. Tapi Haley meminta Alice untuk tidak gegabah, karena itu justru akan membuatnya jatuh dalam penyesalan. This old deck's kind of strange. Sounds good. Orang kedua yang akan diramal oleh Haley yaitu Madeline. Sambil membuat sebuah video untuk kenang-kenangan, Madeline mendapat kartu tarot yang menggambarkan sebuah kepasrahan dan pengorbanan, di mana Madeline diminta untuk jangan panik dan jangan mencoba menggantungkan diri terhadap apapun atau siapapun. Don't panic. It'll soon be water under the bridge. Which makes sense. Your zodiac symbol is two fish swimming away from each other. Okay, so just don't run away from your problem. Basically. Selesai meramal Madeline, Haley kemudian mencoba memanggil Paxton untuk giliran berikutnya. Namun karena Paxton beralasan akan ke toilet terlebih dahulu, salah satu dari mereka bernama Paige pun maju dan mendapat kartu tarot bergambar pesulap yang kemungkinan besar Paige akan mendapat masalah berkaitan dengan ilusi dan manipulasi. Magician's bag of tricks are deceptive. Yeah, I don't like the sound of that. Sementara itu, Paxton yang baru saja selesai dari toilet sangat keheranan melihat pintu belakang yang sudah terbuka. Penasaran, ia mencoba memeriksa siapa tahu ada orang yang masuk. Namun ketika ia memeriksanya ke arah luar, ternyata ya, dirasa hanya halusinasinya saja. Paxton memutuskan untuk kembali pada teman-temannya. Di sana ia langsung mendapat giliran diramal dan mendapat kartu The Fool, yang berarti jika ia tidak boleh gegabah ataupun ceroboh dalam segala hal yang akan dilakukan. So, don't be surprised if you're feeling trapped or boxed. I actually do see you showing up for your friends in an unexpected way. Selanjutnya giliran pria tampan berzodiak Capricorn bernama Lucas. Ia mendapat kartu yang berarti akan mendapat berbagai keberuntungan dalam sisi finansial. Namun Haley mengatakan bahwa Lucas harus berhati-hati karena kartu tersebut bisa diartikan sebagai sosok yang akan menuntunnya untuk menuju jalur yang salah. Down the wrong track. Okay, thanks. You're welcome. Dan terakhir kini giliran Grant yang merupakan mantan pacar Haley. Sambil menahan kecanggungan, Haley dan Grant berusaha berkomunikasi senormal mungkin. Namun setelah mendengar Haley membacakan ramalannya, Grant malah kesal karena menurutnya Haley memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengungkapkan unek-uneknya saja. Maybe you should see what the stars have to say about you. Karena tak merasa melakukan hal tersebut, Haley kemudian menjelaskan jika kartu yang didapat Grant adalah sebuah kartu yang berarti Grant akan mendapat setannya sendiri dan kemungkinan akan kehilangan seseorang yang sangat penting. I'm gonna go check on him. Melihat Grant malah pergi dan seakan tidak peduli, Haley kemudian meramal dirinya sendiri dan mendapat kartu yang menggambarkan cinta akan menjadi kematian, di mana hal itu cukup menggambarkan keadaan hubungannya saat ini yang sudah kandas bersama Grant.
Singkat cerita, keesokan paginya Haley CS pulang dan kembali ke kampus masing-masing. Sepanjang perjalanan, mereka sangat fokus mendengarkan cerita horor di radio yang ketika mereka sedang menunggu Lucas sedang mengisi bensin, tiba-tiba ternyata Lucas sangat kegirangan karena mendapat jackpot hadiah sebanyak $700 dari lotre yang baru saja diikutinya, sehingga mereka cukup terkejut karena ramalan Haley mulai terbukti kenyataannya. I don't know if there's any skill to it. Sesampainya di depan kos-kosan, Ellis yang saat itu diantar pulang oleh Haley dan Paige pun langsung mandi dan berendam sambil teleponan dengan teman-temannya. Namun setelah keluar dari kamar mandi, Ellis sangat terkejut ketika melihat tangganya turun dari plafon, sehingga ia langsung membenarkannya dan kembali ke kamar melanjutkan teleponan bersama teman-temannya. Tepat ketika sedang asik teleponan, Ellis sangat terkejut tatkala mendengar suara dari lorong kosan. Tak hanya itu, ia juga mendengar suara langkah kaki yang dianggapnya adalah teman-temannya yang sedang bercanda di atas plafon. Namun ketika Ellis memeriksanya sendiri ke atas, tiba-tiba keanehan tersebut terus berlanjut ketika di sana tiba-tiba ditemukan kartu tarot ramalannya, sehingga Ellis yang sangat geranan pun langsung mengambilnya dan So maybe she could cause you to... keesokan harinya Haley dan semua temannya seakan tak percaya dengan kematian Ellis yang baru saja merayakan ulang tahun ke-17, apalagi Paige yang semalam sempat teleponan dengan Ellis. I can't. It's not a problem. No, it's fine. Setelah semua orang pulang, Haley terlihat masih tidak menyangka dengan apa yang sudah terjadi pada sahabatnya itu. Sementara Paige yang sudah tertidur di dekat Haley pun tiba-tiba terbangun setelah bermimpi buruk. It's just a bad dream. Listen. Haley yang saat itu berusaha menenangkan Paige kemudian menceritakan awal mula ia mempelajari ilmu tarot, di mana ketika ibunya dinyatakan tak bisa disembuhkan, Haley yang tidak bisa menerima takdir memutuskan belajar ilmu tarot untuk meramal nasib ibunya. Namun nyatanya ramalan si ibu selalu berujung kematian, dan Haley pun akhirnya sadar jika mereka tak memiliki kuasa untuk mengubah takdir. I couldn't stop death, no matter how much it sucks. Di sisi lain, Lucas yang baru saja mengantar Madeline pulang harus menaiki kereta untuk bisa sampai ke tempat kediamannya. Hingga setibanya di stasiun, ia malah mengalami kejadian aneh. Lampu-lampu mulai korslet dan ia melihat sosok hitam berada di lorong sehingga ya, entah apa yang sedang terjadi, Lucas kemudian tak sengaja menginjak koran yang bertuliskan "kamu akan mati hari ini", membuat Lucas sangat panik dan ketakutan, sehingga ia yang sadar jika ada sosok entitas yang sedang mengejarnya pun masuk ke dalam gerbong kereta untuk bersembunyi. Tapi tiba-tiba keesokan harinya saat berita penemuan mayat Lucas viral, tim kepolisian yang berusaha mencari petunjuk terlihat meminta kesaksian pada Haley dan yang lainnya. Terlebih tewasnya Lucas dianggap polisi sebagai tindakan bunuh yang membuat Haley C sangat terpukul dengan hal tersebut. My advice? Go home. Okay. None of this is making... Setibanya di apartemen, Haley pun merasa jika kematian Ellis dan Lucas berkaitan dengan ramalan kartu tarot yang mereka mainkan. Dimulai dari menang lotre, kemudian kematian Ellis karena tangga, sampai kematian Lucas yang meninggal di tempat tak seharusnya dikunjungi publik. Dan jika ramalan itu benar, sudah dipastikan mereka semua berada di ambang kematian. This is bad. This is really, really bad. Okay. Tak ingin hal buruk terjadi, Haley yang panik pun langsung menggunakan laptop milik Paxton untuk mencari petunjuk, di mana mereka menemukan website berisi terkait kematian setelah diramal, sehingga Haley CS berencana untuk menghubungi nomor yang tertera atas nama Alma A. Storm dan berangkat ke tempat kediamannya saat itu juga. My butt's falling asleep. This was the only address listed online.
Yeah, this is. Setibanya di rumah tua milik paranormal bernama Alma Astrom, Haley dan teman-temannya langsung meminta pertolongan. Mereka meyakini bahwa sebuah kutukan ramalan yang sedang mengincar dan telah menewaskan dua sahabat mereka. Dengan harapan yang semakin menipis, mereka pun memohon agar Alma membantu menghentikan kutukan tersebut sebelum memakan korban berikutnya. Setelah berhasil dibujuk, Alma akhirnya mengizinkan Haley CS masuk dan langsung mengajukan beberapa pertanyaan terkait kartu tarot yang mereka gunakan untuk meramal, di mana Alma yang ternyata tahu banyak terkait kartu tarot tersebut langsung menceritakan jika bertahun-tahun yang lalu di Meksiko ada insiden aneh yang menewaskan 6 remaja setelah melakukan ramalan menggunakan kartu tarot. Mexico City. 6 mysterious deaths in under 48 hours. All got their horoscopes read at a wedding. Setelah insiden tersebut, di tahun 1969 juga terjadi kecelakaan tak biasa yang menewaskan sebanyak 8 orang setelah melakukan ramalan. Tak hanya itu, sambil memperlihatkan selebaran koran, Alma mengungkapkan jika dirinya merupakan survivor yang selamat dari kutukan tarot yang terjadi di London pada tahun 1988, di mana ketika itu 4 rekannya menjadi korban setelah ia meramal menggunakan kartu tersebut. Only one of them walks away alive. How do you know all of Because this? I was the one in London who survived. Sejak saat itu seluruh hidupnya digunakan untuk mencari tahu alasan kenapa kutukan tersebut tidak membunuhnya. Bahkan ia pernah berusaha memusnahkan kartu tarot itu. Namun anehnya kartu tersebut tiba-tiba menghilang. Sehingga sejak itu ia terus mencari keberadaan kartu tarot tersebut. The most powerful form of divination known to man. She knew that. Who? Sambil menunjukkan sketsa wajah seorang wanita, Alma mengatakan jika wanita ini sering disebut dengan ahli nujum atau orang sakti yang pandai memprediksi nasib dan masa depan. Sang ahli yang merupakan pemilik kartu tersebut mengutuk kartu miliknya setelah putrinya sendiri dihabisi oleh seorang bangsawan yang marah karena ramalannya menjadi kenyataan. But fate told her the same thing, again and again. Count accused the astrologer of witchcraft. Sejak saat itu sang ahli yang sudah mengutuk kartu tersebut akhirnya mengorbankan dirinya sendiri demi mengikat jiwanya ke dalam kartu dengan tujuan membalaskan dendam atas kematian sang anak. And hers. Mengetahui jika mereka saat ini sudah dalam pengaruh kutukan kartu, Haley langsung bertanya bagaimana mereka bisa menghentikan kutukan ini, sehingga Alma langsung menjawab dengan tegas jika mereka harus segera menghancurkan kartu tarot tersebut. You actually believed her? Setelah mendapat sedikit petunjuk dari Alma terkait apa yang harus dilakukan, di perjalanan Haley malah berdebat dengan Grant yang sampai saat ini tidak percaya dengan kutukan tersebut. Mendengar pertengkaran semakin memanas, Paxton langsung memotong perdebatan mereka dengan mengatakan pendapatnya terkait kutukan yang menimpanya. But then you also said something about ascending numbers. Tepat ketika mereka melewati jembatan, Haley CS terlihat sangat terkejut saat mobil mereka tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Panik akan hal tersebut, Madeline melihat kaca mobil dengan sendirinya menggambarkan seseorang yang bundir, sehingga Madeline yang sangat ketakutan pun langsung berlari meninggalkan teman-temannya. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? Gania melihat Madeline tewas mengenaskan dan tubuhnya dibawa oleh makhluk tersebut. Haley CS tentu sangat ketakutan dan langsung berlari menyelamatkan diri menjauhi jembatan tersebut. Her horoscope. It came true. Sadar jika kematian Madeline sangat sesuai dengan kartu tarot yang didapatnya sewaktu diramal, Haley segera mengajak Grant dan yang lainnya kembali ke rumah tua agar mereka bisa secepatnya memusnahkan kartu itu. Namun karena Paxton sudah kena mental setelah melihat kematian Madeline, memutuskan untuk pulang dan tidak terlibat dengan kartu tarot itu lagi. Meski sudah diperingatkan oleh Haley dan yang lainnya, Paxton tetap dengan pendiriannya hingga tepat di depan kampus. Paxton terus merasakan adanya seseorang yang sedang mengikutinya dari belakang. Di kejauhan, tampak seorang badut aneh yang terus melihat ke arahnya, sehingga Paxton yang ketakutan pun secepatnya memasuki gedung. Namun tidak bisa karena saat ini satpam sedang beristirahat. Setelah bisa menggunakan lift agar bisa menjauh dari badut tadi, Paxton sangat heran saat melihat lift terus berjalan sampai lantai atas dengan sendirinya. Sehingga ketika pintu lift terbuka, ia melihat badut tersebut sudah berada di sana dan terus mengikutinya meski sudah berusaha pergi dari sana.
Panik itulah yang Paxton rasakan saat ini. Ia yang sudah berusaha menghubungi teman-temannya pun tidak bisa karena panggilannya tidak tersambung karena buruknya jaringan. Sehingga tak lama muncul si badut menerobos dari atas lift dan sementara itu, Haley Chase yang saat itu sedang menuju ke rumah tua untuk memusnahkan kartu tarot sangat panik setelah mendapat panggilan dari Paxton. Tak bisa kembali karena situasi sudah sangat darurat. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, Haley Chase langsung mengambil kartu tarot terkutuk itu dan berencana akan membakarnya untuk menghilangkan pengaruh kutukan mereka. Namun ternyata tidak semudah yang mereka kira, karena ternyata kartu itu tidak musnah meski sudah dibakar sekalipun. What the hell? Why aren't they burning? Hampir putus asa, Haley Chase yang sudah menghubungi Alma untuk datang ke rumah itu pun menceritakan jika mereka tidak bisa membakar kartu itu, sehingga Alma langsung mencoba melakukan ritual khusus yang menurutnya akan bisa mengembalikan kutukan tersebut kembali pada sang ahli nujum. We need to turn what she created against her. I wish to speak to the astrologer who has bound herself to these cards. Meski awalnya terlihat berjalan sesuai rencana dengan terlihat sang ahli nujum sudah berada duduk di kursi, ternyata kekuatannya jauh lebih besar dari yang dipikirkan sehingga melihat Alma tewas, Haley Chase tentu langsung lari terbirit-birit. Terpisah karena berlari ke lorong yang berbeda, Paige yang sendirian pun terus mendengar suara Haley yang meminta tolong di kegelapan. Namun tepat ketika Paige berada di bawah lampu, tiba-tiba tak bisa melihat karena terkena serpihan beling lampu di mata. Paige terus berusaha mencari jalan keluar, namun ia malah seolah masuk ke dalam gedung pertunjukan sulap. Diikatkan rantai di kaki dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Kemudian kotak tersebut digergaji sehingga setelah mendengar suara teriakan Paige, Haley yang saat itu bersama dengan Grant pun terlihat mulai putus asa dan tiba-tiba terpikir sebuah ide di mana ia berniat untuk membalikan kutukan ini dengan kutukan yang sama. But I thought you said we couldn't change fate. What if we could? Meski tak masuk akal, Haley mencoba untuk meyakinkan Grant agar mencoba cara tersebut karena jika mereka hanya menunggu saja, takdir tidak akan berubah. Namun tepat saat Grant baru saja berusaha percaya pada Haley, tiba-tiba ya, setelah makhluk itu berhasil menarik Grant keluar dari jendela, Haley pun dengan cepat berusaha bersembunyi karena sangat ketakutan. Terus dikejar si makhluk, Haley mencoba bersembunyi di dalam kamar yang begitu gelap, berharap si makhluk tidak bisa menemukannya. Dan ya, setelah terus melarikan diri, Haley akhirnya tertangkap oleh si makhluk, tapi tiba-tiba berkat pertolongan Grant yang ternyata masih hidup, Haley langsung mempersiapkan kartu tarot untuk mencoba membalikan kutukannya dengan meramah sang ahli nujum. Sementara Grant sendiri terlihat mulai mendengar suara-suara dari kegelapan dan setelah kartu tarot tersusun, Haley bergegas meramah sang ahli nujum yang sudah berada di depannya. Yang ketika Haley sedang membacakan hasil kartu ramalannya, sang ahli langsung mencekiknya dan melihat sendiri kartu ramalannya sehingga selesai menghabisi sang ahli nujum dengan kartu tarot kutukannya sendiri, Haley dan Grant pun melihat kartu tersebut kali ini bisa dibakar menjadi abu yang menandakan jika kutukannya sudah berakhir. Di perjalanan menuju pulang, Haley dan Grant mendapati sebuah mobil sedang menuju ke arah mereka. Sempat mengira jika kutukannya masih ada, Haley dan Grant sangat panik saat melihat mobil tersebut berhenti tepat di hadapan mereka. Tapi ternyata Guys! Paxton?
Ya, entah bagaimana cara Paxton berhasil selamat dari si badut yang menyerangnya di dalam lift. Ia terlihat sangat sehat walafiat tanpa luka sedikit pun. Namun dilihat dari waktu kejadian si badut menyerang Paxton, ia berhasil selamat karena Haley berhasil mematahkan kutukan sebelum si badut menghabisi Paxton di dalam lift. Tamat, ending yang sangat mengtarotkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menganggap remeh sebuah peringatan atau bertindak gegabah hanya karena rasa penasaran, karena satu keputusan yang diambil tanpa berpikir panjang bisa membawa kita pada penyesalan yang sangat besar. Ingat, tidak semua rasa penasaran harus dipuaskan dan tidak semua tantangan harus dihadapi tanpa pertimbangan. Terkadang mendengar peringatan dan berpikir sebelum bertindak adalah pilihan terbaik untuk melindungi diri sendiri maupun orang-orang yang kita sayangi. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, senda jepit rasa karamel. Cuau, cuau, cuau.